Petugas BPS menyampaikan untuk lebih waspada lagi pada inflasi di tahun ini. Anda lihat kita harus waspada seperti apa, Pak Andri? Iya, betul sekali. Jadi kalau kenaikan inflasi di bulan Ramadan memang selalu terjadi ya. Ini adalah yang kita sebut dengan cyclical inflation ya, karena adanya kenaikan permintaan ya, karena menjelang dan selama bulan puasa ya, biasanya permintaan akan makanan dan minuman juga mengalami peningkatan. Namun di tahun ini spesial karena juga at the same time pada saat yang bersamaan juga terjadi peningkatan harga pangan di dunia dan juga harga pangan di dalam negeri, karena pertama adalah karena adanya faktor cuaca juga ya, karena ada perubahan iklim ya. Yang kedua adalah karena adanya gangguan juga rantai pasok di global ya, logistik cost juga yang meningkat. Yang ketiga adalah juga karena adanya permintaan juga di global yang meningkat dari berbagai negara yang merupakan penghasil pangan itu sendiri, seperti misalnya India dan juga di Vietnam. Kalau kita lihat indikasinya sudah terjadi sejak awal tahun. Data kami menyatakan bahwa sepanjang tahun ini saja, year to date, harga beras itu sudah meningkat sebesar 5,5%. Daging sapi itu 0,3%, ya. Terus kemudian daging ayam itu sekitar 8,3%, dan yang lain-lainnya sekitar 7-8%. Kalau kita bandingkan dengan full year yang lalu, itu harga di bulan Januari, Februari, dan juga sampai dengan pertengahan Maret ini sudah mirip tuh dengan kinerja full year tahun lalu kenaikannya. Nah, ini yang tentu saja perlu kita waspadai di bulan Ramadan kali ini. Demikian, Mbak. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Kalau menurut pantauan Anda, apakah masih cukup lemah? Ya, kalau kita lihat dari beberapa indikator yang kami miliki, dari big data kita juga mengindikasikan bahwa yang pertama, kalau kita bicara dari kelas pendapatan menengah, ini dari data Susenas terlihat bahwa sejak dalam beberapa tahun terakhir ya, itu mengalami penurunan ya, pertumbuhan konsumsi. Jadi dari 2021 sampai dengan 2023, kelompok yang mengalami penurunan konsumsi itu adalah di desil 40 sampai dengan desil 80. Sementara di desil yang bawah 0 sampai 40, ya artinya yang kelas kelompok berpendapatan bawah, itu banyak terbantu karena adanya bantuan sosial dari pemerintah. Yang meningkat itu adalah kelompok yang meningkat pesat juga adalah kelompok di desil 90 dan 100, yaitu kelompok terkaya. Jadi dari sini kita bisa indikasikan bahwa kelas menengah ini memang mengalami penurunan ya di pertumbuhan konsumsi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data Mandiri Spending Index kita, kalau kita bandingkan indeks belanja dengan indeks tabungan, ya indeks tabungan di kelompok yang bawah memang mengalami penurunan, sementara belanjanya juga semakin meningkat. Dan ini yang kemudian mengindikasikan meningkat dari sisi indeksnya karena adanya peningkatan harga juga. Ini mengindikasikan bahwa kelompok yang bawah pun juga mengalami tekanan ketika mau belanja, ya mereka harus mencairkan tabungannya. Yang ketiga adalah dari sisi masih dari big data kami ya, dari sisi komposisi belanja masyarakat, ini terlihat bahwa lebih dari 40% belanja itu masih dialokasikan kepada kelompok makanan dan minuman. Jadi dari data kami per data for Februari yang kemarin itu jumlahnya di atas 40%. Sementara kalau kita lihat Januari 2023 itu masih di bawah 40%, antara 30 sampai 35%. Ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat ya ini masih malah semakin defensif dalam belanja. Artinya terkonsentrasi kepada belanja makanan dan minuman. Jadi artinya kalau misalnya harga makanan dan minuman itu kemudian mengalami peningkatan, ya ini tentu saja akan menekan daya beli masyarakat sendiri. Demikian, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Adi. Pak Adi, seperti disampaikan oleh Pak Andreas Moro tadi, memang tahun ini spesial begitu untuk kenaikan inflasinya di bulan suci Ramadan. Apakah ini juga sudah mulai Anda rasakan harga bahan-bahan pangan ini semakin melonjak? Baik, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan Pak Andre bahwa ini spesial bukan hanya karena siklus tapi karena global. Di global sendiri kalau kita lihat data terakhir sampai Februari masih terjadi kenaikan di kelompok gula, dairy product maupun di
daging ya. Jadi ini sangat mengganggu itu karena climate change dan geopolitik yang mengganggu logistik dan lain sebagainya. Tapi di samping itu juga memang ada siklus di dalam negeri terkait dengan hari raya dan lain sebagainya. Ini menjadi siklusnya. Jadi double kali ini. Dan kita dari industri makanan minuman sebenarnya sangat merasakan. Pada waktu akhir tahun 2023 di Desember, sebetulnya kami sangat optimis dengan para retailer. Kita juga sudah sepakat untuk delivery produk-produk untuk menjelang puasa dan lebaran dimulai dari Desember, Januari dan lain sebagainya. Kemudian ada sedikit penurunan stagnasi di sebelum pemilu, ada sebentar, tapi setelah pemilu dan sekarang masuk bulan puasa memang sudah mulai terlihat peningkatan. Namun demikian yang kami khawatirkan seperti tadi Pak Andri katakan adalah akibat kenaikan harga pangan pokok. Meskipun pengeluaran penduduk untuk pangan itu yang masih terbesar, tapi kenaikan harga pangan pokok dan pangan-pangan segar lainnya ini akan mengganggu pengeluaran masyarakat untuk pangan sekunder atau pangan olahan juga. Karena ini akan sedikit dengan pendapatan mereka yang tetap, tentunya mereka akan mementingkan atau memprioritaskan pangan-pangan pokok. Nah ini yang kita harus waspadai. Mungkin harus menjadi catatan bahwa industri makan minuman dengan kondisi seperti ini kita tidak berani menaikkan harga meskipun harga bahan baku banyak yang meningkat termasuk energi, logistik dan lain sebagainya. Terpaksa kita harus membuat strategi jangka panjang dengan mempertahankan harga jual ke konsumen, tapi kita harapkan penjualan tidak menurun seperti itu. Ya mau tidak mau profit atau bottom line kita agak sedikit terganggu, tapi demi jangka panjang strategi ini lebih baik dilakukan daripada omset menurun seperti itu. Baik, terkait dengan masalah daya beli masyarakat, apakah Anda sudah melihat adanya penurunan demand dari masyarakat? Ya benar itu karena memang tadi saya katakan karena pengeluaran untuk pangan pokok meningkat, mau tidak mau daya beli untuk pangan-pangan sekunder dan lainnya yang tidak menjadi prioritas agak sedikit menurun. Dan saya sepakat tadi bahwa bansos masih menjadi penunjang untuk tetap di kelas bawah, tapi di menengah ini memang karena mereka tidak ada bansos dan lain sebagainya, tentunya ini mereka akan menjadi memprioritaskan yang sangat dibutuhkan. Dan saya sepakat juga bahwa kelas menengah atas daya belinya masih cukup kuat. Terbukti dari beberapa tempat-tempat makan ataupun produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh kelas atas ini masih terus tumbuh dengan baik, dan bahkan kalau kita lihat di restoran-restoran kelas atas itu banyak sekali terjadi antrian untuk pesan tempat dan lain sebagainya. Jadi ini memang terjadi fenomena bahwa kelas menengah ini yang harus mendapatkan perhatian dan harus mendapatkan akses supaya mereka bisa lebih bisa membelanjakan dengan baik dan tentunya harus ditunjang oleh income yang memadai seperti itu.